Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, Kerajaan Islam di Samudra Pasai. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Tepatnya di muara Sungai Pasangan atau Pasai yang ada dua kota, yaitu Kota Samudra yang agak jauh dari laut dan Pasai, kota pesisir. Proses masuk Islam. Proses masuknya agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perdagangan, perkawinan yang terjadi oleh bangsa Arab dan keluarga Kerajaan Samudra Pasai. Dari proses-proses itulah agama Islam yang berada di Kerajaan Samudra Pasai dapat berkembang pesat. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut istilah sultan atau nama lain raja atau penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Kesultanan Samudra Pasai dikenal dengan nama lain Samudra Darussalam. Kerajaan Islam ini terletak di wilayah pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera. Kerajaan Islam yang disebut sebagai yang pertama ini didirikan oleh Marah Silu yang kemudian hari bergelar Sultan Malik As-Saleh. Tampuk kekuasaan Sultan Malik ini kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Sosial dan budaya. Letak Aceh yang strategis menyebabkan perdagangannya maju pesat. Dengan demikian, kemudian masyarakat juga makin bertambah maju karena sering berhubungan dengan bangsa lain. Contoh dari hal tersebut adalah tersusunnya hukum adat yang dilandasi ajaran Islam yang disebut hukum adat Makuta Alam. Ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai utamanya adalah perdagangan yang dibantu oleh lokasinya yang strategis di ujung Pulau Sumatera dan di tepi Selat Malaka. Selat Malaka saat itu adalah jalur perdagangan laut yang sangat penting yang menghubungkan India, Semenanjung Arab, dan Persia dengan Cina di timur. Akibat ramainya perdagangan, banyak musafir, saudagar, dan ulama Islam yang berlabuh di Samudra Pasai dan membuat perkembangan Islam di kerajaan ini menjadi pesat. Akhir kerajaan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor internal. Pemimpin yang kurang cakap setelah Sultan Malik At-Tahir. Sultan Malik At-Tahir adalah pembawa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Tahir, kerajaan berpindah pada penerusnya. Namun, karena kinerja yang kurang cakap, Kerajaan Samudra Pasai terus mengalami kemunduran. Terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang terjadi pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin membuat kekuatan kerajaan ini melemah. Pemberontakan ini sempat ditulis di dalam berita-berita Cina, sumber sejarah kerajaan ini. 2. Faktor eksternal. Penyerangan dari Kerajaan Majapahit. Tekad Majapahit Gajah Mada untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Sumpah Palapa membuat Majapahit juga menyerang Samudra Pasai. Beberapa bagian Kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipertahankan dan akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Semenjak pusat perdagangan beralih ke Selat Malaka, Pelabuhan Pasai mulai sepi dan mengalami kerugian karena komoditas utamanya yaitu lada batal untuk dikirim. Penyerangan dari Portugis. Akhir riwayat dari kerajaan ini adalah penyerangan Portugis yang memanfaatkan konflik internal yang terjadi. Kerajaan Samudra Pasai runtuh sekitar tahun 1500 karena penyerangan ini. Peninggalan.
Beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang menjadi sumber sejarah di antaranya yaitu dirham, cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, stempel kerajaan, nisan Sultan Malik As-Salih, nisan Sultanah Nasraisiyah, makam Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, makam Teungku Sidi Abdullah Tajul Nilah, makam Teungku Puet Loh Puet, makam Ratu Al-Aqla atau Nur Ilah. Yang kedua, kerajaan Islam di Aceh. Lokasi: Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayyad-Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Proses Islam masuk. Ada dua faktor penting yang menyebabkan masyarakat Islam mudah berkembang di Aceh, yaitu 1. Letaknya sangat strategis dalam hubungannya dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok. 2. Pengaruh Hindu-Buddha dari Kerajaan Sriwijaya di Palembang tidak begitu berakar kuat di kalangan rakyat. Jarak antara Palembang dan Aceh cukup jauh. Kerajaan-kerajaan Islam yang terbentuk di Aceh antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Makdum. Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Raja pertama bernama Sultan Alauddin tahun 1161 sampai 1186 Hijriah atau abad 12 Masehi. Antara Pasai dan Perlak terjalin kerjasama yang baik sehingga seorang Raja Pasai menikah dengan putri Raja Perlak. Kerajaan Perlak berada di wilayah pantai Selat Malaka yang berarti menjadi strategis untuk penyebaran agama Islam. Setelah Kerajaan Samudra Pasai dan Perlak mengalami kemunduran, muncullah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam percampuran antara Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Sistem pemerintahan. Sultan adalah raja yang memimpin Kerajaan Aceh. Kekuasaan tertinggi kerajaan berada di tangan Sultan Aceh ini sejak pemerintahan raja pendirinya Sultan Ali Mugayyad. Sistem pemerintahan ini diteruskan oleh keturunan-keturunannya yang masuk dalam silsilah raja-raja Aceh. Namun di masa pemerintah Sri Alam tahun 1579, sistem pemerintah ini berubah. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berada di tangan para hulu balang atau sebutan untuk orang-orang kaya di Aceh saat itu. Namun, sistem itu nggak berlaku lama setelah Aceh berada di tangan Sultan Iskandar Muda. Sistem pemerintahan kembali seperti semula hingga Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sosial budaya. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Bidang perdagangan yang maju mendirikan Aceh makin makmur. Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Petir yang kaya akan lada putih, Aceh makin bertambah makmur. Dengan kejayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan bersenjata yang kuat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Dari daerah yang ditaklukkan didatangkan lada dan emas sehingga Aceh merupakan sumber komoditas lada dan emas. Ekonomi. Jelasnya karena letak
kerajaan yang sangat strategis dan dekat dengan pelabuhan dagang dunia. Maka kehidupan ekonomi rakyatnya sudah sangat maju. Mereka berdagang dengan alat tukar koin emas. Pertanian lada menjadi hasil sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga menjadi komoditas utama untuk diperdagangkan. Selain itu, tambang timah juga nggak kalah tinggi nilainya. Lawan dagang rakyat Aceh adalah para pedagang dari luar negeri, sehingga Arab, Belanda, Turki, Inggris, India, dan Persia, hasil bumi tersebut juga langsung diekspor ke dalam maupun ke luar negeri. Akhir kerajaan. Masa keruntuhan kerajaan Aceh dimulai sejak Sultan Iskandar Tsani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik. Tidak ada lagi sosok pemimpin yang bisa dipilih, sehingga kerajaan mengalami vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Kemana lagi coba larinya? Kalau nggak kehilangan daerah kekuasaan? Ya, beberapa daerah kekuasaan Aceh seperti Minangkabau, Johor, dan Pahang pun akhirnya melepaskan diri. Sangat menyedihkan karena Kesultanan Aceh yang didirikan oleh pendirinya dengan susah payah. Selain itu, faktor penyebab keruntuhan Kesultanan Aceh adalah karena adanya pertikaian intern kerajaan, yakni dikarenakan perbedaan aliran Islam yang dianut oleh kaum Brahmana atau bangsawan dan kaum ulama, antara Islam Sunnah wal Jamaah dan Islam Syiah. Pertikaian terus terjadi dan semakin parah. Akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh runtuh di abad ke-20 dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Aceh di tangan penjajah Belanda. Peninggalan kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Tua Indrapuri, Gunongan, Benteng Indrapalata, Pintokop. Sekian presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Firly Afifatur Rahmah absen 15, Hasna Hanifah absen 17, Hasna Hidayatus Sania absen 18. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.